Saudara, kami mendapatkan dokumen eksklusif hasil analisis psikologi forensik Putri Chandrawati. Dalam dokumen disebutkan Putri Chandrawati memiliki karakteristik kepribadian yang konvensional dan tradisional. Putri juga patuh terhadap aturan. Sikap ini diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Meski memiliki cukup banyak asisten rumah tangga dan berpendidikan tinggi yang memungkinkan ia memiliki karir sendiri, Putri memilih tinggal di rumah dan tak segan menjalankan peran domestik yang umum dikerjakan oleh perempuan seperti memasak dan mengurus pakaian anggota keluarga lainnya. Dalam dokumen juga termaktub hasil analisis dari para ajudan dan asisten rumah tangga di keluarga Ferdy Sambo. Di mata mereka, Putri sangatlah baik hati. Putri memperlakukan mereka layaknya keluarga sendiri hingga hubungan terasa dekat dan hangat. Namun, menurut hasil analisis, kedekatan ini memiliki kemungkinan dipersepsi secara salah oleh pihak lain. Pertanyaannya, saudara, dengan hasil analisis ini, apakah Putri Chandrawati masuk profil sebagai dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana? Saudara, kita gali lebih jauh soal potensi Putri Chandrawati menjadi aktor intelektual atau dalang pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yaitu Yosua Huta Barat, dan juga apakah mungkin seorang Putri Chandrawati bisa menembak orang yang ia kenal baik, yaitu Yosua Huta Barat, seperti yang ditudingkan oleh Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Saya sudah bersama dengan Fathul Lubabin Nukul, psikolog forensik dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pak Lubab, apa kabar? Baik, Mbak. Pak Lubab, kami mendapatkan dokumen hasil tes psikologi forensik dari Putri Chandrawati, termasuk juga sejumlah ajudan dan juga keluarga. Ada poin menarik yang kami dapatkan di situ, yaitu bahwa Putri ini dikenal orang yang baik dan juga penyayang. Saya ingin mengaitkan ini dengan statement terakhir yang muncul dalam persidangan Richard Eliezer yang keluar dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara Yosua, bahwa Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Kalau melihat apa yang disampaikan selama ini dengan apa yang muncul di persidangan, Anda merasa itu hal yang relevan atau bisa dikaitkan seperti itu? Segala kemungkinan saya kira bisa terjadi ya. Jadi sebenarnya kalau dari analisis psikologi, seseorang itu bisa berperilaku atau bertindak karena dorongan dari dalam dirinya atau karena tekanan dari luar. Dua hal sumber ini yang harus ditimbang, saya kira, dilihat, ya, sehingga kita tidak bias dalam menilai tindakan seseorang. Bahkan membunuh orang yang ia kenal baik, begitu? Dari catatan persidangan, misalnya, bukan persidangan untuk ini, di kasus-kasus yang lain, kekerasan yang sadis itu banyak dilakukan oleh mereka yang punya relasi yang kuat dengan korban, gitu ya. Artinya bahwa kemungkinan ini sangat mungkin, gitu kan, sangat mungkin terjadi orang yang punya relasi yang dekat, yang harmonis sebelumnya, menjadi orang yang sadis. Oke, apa yang mendorong seseorang bisa melakukan itu? Faktornya pertama bisa karena harapan yang terlalu tinggi, misalnya. Bahkan membunuh orang yang ia kenal baik, begitu? Kekerasan yang sadis itu banyak dilakukan oleh mereka yang punya relasi yang kuat dengan korban, gitu ya. Artinya bahwa kemungkinan ini sangat mungkin, gitu kan. Oke, apa yang mendorong seseorang bisa melakukan itu? Pertama bisa karena harapan yang terlalu tinggi, misalnya. Anda mau mengatakan bahwa ada harapan Putri kepada Yosua yang kemudian tidak tercapai, itu yang bisa mendorong Putri bisa misalnya merencanakan satu pembunuhan, gitu? Salah satunya itu. Oke. Tapi mungkin boleh saya koreksi bahwa ini bukan untuk kasus yang ini saja. Artinya bahwa ini adalah relasi antara harapan dan kenyataan itu bisa terjadi pada siapapun yang mempunyai hubungan yang kuat. Oke, kalau saya baca hasil analisis ya psikologi forensik dari Putri Chandrawati, di situ disebutkan bahwa Putri memiliki ciri kepribadian yang dependen dan belum menunjukkan kematangan, mudah terbawa suasana hati. Kemudian ada juga mudah diperintah oleh orang lain yang memiliki power. Kalau Anda membaca dari dua hal tadi itu, apakah Putri bisa mengotakinya atau memberikan ide kepada suaminya untuk membunuh, atau Putri
cenderung nurut pada suaminya atas rencana pembunuhan itu? Dengan tipe yang seperti itu, saya kira lebih akan mengarah pada Putri adalah pelaksananya. Jadi idenya mungkin dari orang lain yang lebih powerful, kemudian memerintahkan Bu Putri ini untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan oleh yang punya ide. Apalagi kemudian, jadi gini, jadi Ibu Putri yang dependen, Ibu Putri yang mungkin penurut, begitu kan, itu dalam relasi yang normal, dia akan biasa, akan baik pada orang lain, pada semua orang, gitu kan, karena dia lebih bersifat pada sosial atau social oriented ya. Tapi kemudian tekanan dari luar yang keras itu akan membuat dia cenderung akan menuruti kemauan orang yang menekan itu, ya walaupun sebenarnya pada orang-orang yang seperti ini akan bertentangan dengan norma subjektifnya. Nah, saya sebenarnya nggak setuju dengan itu. Tapi karena saya ingin diakui, saya tidak mau dimarahi, saya tetap ingin diterima, itu kemudian dia akan melakukan hal yang sedemikian itu. Oke. Sepengalaman Anda, orang yang misalnya seperti Anda sebutkan tadi, ia mungkin saja Putri pada saat itu mengalami tekanan, ia tidak bisa menolak apa yang direncanakan oleh suaminya sehingga ia diam saja. Apakah orang yang seperti itu bisa bersikap biasa saja ketika satu kejahatan terjadi di depan matanya? Kita nggak tahu ya. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Apakah tangisan, teriakan, kemudian situasi-situasi yang dramatis waktu itu mempengaruhi Bu Putri pada saat itu, kita belum tahu. Tapi secara normal bahwa manusia yang melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma subjektifnya, saya kira akan berontak. Walaupun orang itu tetap melakukan, tapi pemberontakan personal itu akan ada. Meskipun ekspresinya bisa beda-beda ya. Ada yang nangis, ada yang kemudian tetap berusaha untuk kuat gitu. Oke, karena ini disebutkan dalam dakwaan oleh JPU bahwa ketika keluar dari rumah dinas Duren 3, terdakwa Putri berganti pakaian dan kemudian dia disebutkan terlihat acuh tak acuh dengan apa yang terjadi dan itu dianggap janggal begitu oleh jaksa. Tapi kalau dari yang Anda sebutkan tadi bisa saja mungkin terlihat acuh tapi sebenarnya batinnya berontak, begitu yang Anda mau katakan. Iya. Masing-masing orang punya mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan kesedihannya, ketakutannya. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa tetap tegar ketika dia menghadapi orang lain meskipun dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Gitu. Pak Lubab, yang juga menarik dalam kasus ini adalah soal pelecehan seksual atau diduga terjadi karena sampai sekarang tidak ada proses hukum soal pelecehan seksual itu. Dalam dokumen yang kami terima di situ disebutkan setelah proses pelecehan seksual itu terjadi, Putri kemudian bertemu dengan Yosua selama kurang lebih 15 menit berbicara di dalam. Apakah mungkin orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu bisa bertemu dan berbicara empat mata dengan pelakunya? Bisa jadi. Cuman terminologi pelecehan seksual dalam kasus ini perlu kepastian lagi ya. Tapi secara konsep, secara teoritis bisa, sangat mungkin bahwa relasi antara korban dengan pelaku itu masih bisa berkomunikasi atau mungkin bisa ketemu atau mungkin ada negosiasi tertentu yang bisa terjadi. Kasus pelecehan seksual itu kasus yang lebih unik dibandingkan misalnya kekerasan yang lain. Kalau misalnya kekerasan fisik, korban akan menghindari pelakunya itu ya, atau misalnya pencuri gitu kan, korban akan menghindari si pencurinya misalnya gitu. Tapi untuk pelecehan seksual enggak. Umumnya lebih banyak terjadi pada orang-orang yang punya relasi. Jadi yang di jalan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang punya relasi. Nah, karena sudah punya relasi itulah yang mungkin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan atau permintaan maaf atau apa atau kita nggak tahu waktu itu, sehingga tetap aja bisa terjadi antara dua orang ini itu untuk berkomunikasi gitu. Baik Pak Lubab. Pak Lubab, saya juga ingin melihat hasil analisis lainnya, yaitu bahwa Putri ini hubungan antara atasan dan bawahan, sebenarnya kan ini dia dengan ajudannya gitu, itu sangat dekat, sangat seperti bahkan tidak ada batasan, ia memperlakukan semua ajudannya sama dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal yang kemudian
tidak ada garis tegas antara atasan dan Mm-mm. bawahan, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Secara umum kalau menurut saya enggak sebenarnya ya. Artinya bahwa relasi kuasa itu menjadi lebih lunak gitu kan antara atasan bawahan, kemudian komunikasinya bisa terjalin baik, kemudian kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Itu bisa terjadi pada siapa aja. Tetapi kemudian apakah masalah akan timbul, itu faktor yang lain saya kira. Jadi relasi yang lebih fleksibel itu saya kira tidak menjadi masalah gitu kan antara atasan dan bawah. Bisa dipersepsikan salah misalnya? Bisa jadi ya, bisa jadi ya ada persepsi yang salah atau ada kebaikan yang kemudian bisa menjadikan orang itu kalau bahasa Jawanya itu ngelunjak gitu kan. Ada kemungkinan. Nah, itu kita bisa lihat dari konsistensinya seberapa lama gitu kan. Karena begini, kalau kemudian aturan relasi antara atasan dan bawahan itu terjadi dalam waktu yang lama, bisa jadi akan ada persepsi-persepsi tertentu gitu kan. Karena begini, orang itu kan nggak mungkin langsung nyaman dengan orang lain kan. Apalagi ini di dalam tradisi militer ya, tradisi polisi yang bahwa atasan adalah atasan, bawahan dan bawahan. Power distance-nya cenderung besar gitu kan. Baik, baik. Kalau Anda melihat dari analisis psikologi Putri Chandrawati, Putri ini korban atau dalang sebenarnya? Di luar proses hukum yang berjalan ya, kalau melihat karakternya ya, ini kan kita menggunakan analisis data, bukan fakta yang sesungguhnya di lapangan. Susah sih saya kira di posisi Bu Putri gitu kan. Karena tentu dia lebih menghadapi tekanan-tekanan yang cukup kuat. Yang meninggal adalah orang yang gak kenal, yang kemudian yang pelakunya adalah suaminya sendiri. Ini cukup membuat siapapun akan mengalami hal yang tertekan gitu. Baik, terima kasih Pak Fatul Lubabin Nukul atau Pak Lubab, psikolog forensik dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, sehat selalu.